Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, teman-teman akademik dan non-akademik. Selamat datang di channel YouTube saya. Dan dalam konten YouTube ini, saya akan membahas sebuah video. Dan ini adalah tugas dari mata kuliah Embedded System oleh dosen pengampu Bu Irma Salamah, ST MTI. Video ini dibuat untuk mengenai mata kuliah Embedded System. Dan saya akan membahas pembahasan mengenai implementasi sistem embedded dalam berbagai bidang di kehidupan ya. Baik, sebelum masuk ke topik pembahasan, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fadli Ramadan dari kelas 8 TIB untuk NIM 061940352343. Saya merupakan mahasiswa jurusan Teknik Elektro, program studi sarjana terapan Teknik Telekomunikasi di Politeknik Negeri Sriwijaya, Kota Palembang, Indonesia. Oke, mungkin kita akan bahas pendahuluannya terlebih dahulu ya. Apa itu sistem embedded atau basic embedded system? Atau mungkin bisa lebih dikenal dengan sistem yang tertanam pada suatu alat atau aplikasi ataupun produk yang dibuat oleh sebuah industri dan lain sebagainya. Dan apa saja yang dapat diimplementasikan menggunakan sistem ini? Ya, mungkin penggunaannya sangat banyak ya, dan ini bidangnya cukup banyak juga. Mungkin saya akan batasi apa saja bidang yang akan saya bahas untuk implementasi ini. Baik, untuk implementasinya, sebelum kita masuk, mungkin ini adalah perkenalan terlebih dahulu ya. Apa itu sistem embedded ini? Mungkin sistem embedded itu atau sistem tertanam yang tertanam adalah sebuah sistem komputer yang terintegrasi dalam produk atau perangkat lain yang lebih besar dan memiliki fungsi tertentu. Sistem embedded ini adalah sebuah satu kesatuan, baik secara hardware-nya maupun software-nya. Dan di sini sistemnya juga dirancang untuk mengeksekusi tugas yang spesifik dan terbatas. Jadi tugasnya itu sesuai dengan apa yang dirancang dan di mana akan diterapkannya, atau di alatkah atau di aplikasi, ya siapa tahu. Dan untuk ada banyak sekali ya mungkin penerapan atau implementasi dari sistem embedded ini. Dan mungkin untuk lebih jelasnya sistem embedded itu sekarang lebih banyak ke menggunakan microcontroller. Jadi mungkin lebih kecil, namun kualitasnya atau mungkin prosesan datanya bisa lebih cepat. Itu mungkin bisa jadi efisiensi dari teknologi-teknologi sebelumnya. Tentu, ada banyak aplikasi yang menggunakan sistem embedded ini. Dan juga di berbagai bidang. Yang akan kita bahas adalah dari bidang otomotif, elektronik konsumen, medis, pertanian, manufaktur, energi, transportasi, dan militer. Baik, kita akan masuk ke bidang pertama, yaitu implementasi sistem embedded dalam bidang otomotif. Apa saja sih penerapannya di bidang otomotif ya mungkin, atau mungkin bisa dikenal kendaraan ya. Apa saja sistem embedded yang dipakai dalam suatu kendaraan? Mungkin khususnya mungkin lebih ke mobil ya. Kalau contohnya ya, mobil, motor, dan lain yang bisa digunakan. Oke, apa saja sih yang digunakan? Sistem embedded ini sering digunakan dalam kendaraan, seperti untuk mengontrol sistem navigasi, audio, kamera, kalau untuk parkir, kamera belakang, dan juga sistem keamanan. Dan juga sistem embedded ini juga bisa digunakan di sistem kontrol mesinnya. Contohnya untuk mengontrol fungsi-fungsi mesin seperti pengaturan bahan bakar, pengaturan waktu dan pengapian, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa
gunakan sistem embedded ini ya pada sistem rem pada sebuah kendaraan. Untuk apa fungsi sistem remnya ini? Mungkin bisa untuk mengontrol fungsi-fungsi rem darurat atau anti-locknya mungkin. Ya, bisa digunakan juga dan itu juga menerapkan embedded system. Dan satu lagi ada sistem suspensi ya, kontrol fungsi untuk suspensi pada kendaraan ya, kekerasan atau pada pengaturan ketinggian dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk di dalam bidang otomotif penerapan sistem embedded. Dan mungkin lebih familiar ya navigasi ya mungkin menggunakan GPS. Ya kendaraan menggunakan GPS bisa juga dan lain sebagainya. Itu adalah penerapan untuk bidang otomotif. Selanjutnya adalah bidang kedua yang menerapkan embedded system. Kita bisa lihat untuk bidang elektronik konsumen ini. Sistem embedded yang digunakan pada perangkat elektronik konsumen mungkin artinya adalah sebuah alat elektronik yang selalu digunakan para konsumen atau pengguna. Iya, pengguna elektronik ya mungkin seperti ponsel, televisi, DVD player ataupun kamera digital. Ya, ponsel ada beberapa fungsi atau fitur mungkin yang menggunakan sistem embedded ini ya. Panggilan, SMS, dan akses internet, atau juga beberapa fitur lainnya. Untuk televisi, sistem embedded-nya mengontrol seperti audio, videonya, kualitas video kah, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan DVD player. Ini mungkin salah satu contohnya saja ya. Ya, untuk mengatur volume atau mungkin dalam ada subtitle atau pemutaran ulang videonya. Dan satu lagi untuk salah satu yaitu kamera digital yang menggunakan sistem embedded untuk mengontrol fungsi-fungsi. Nah, seperti yang sudah disebutkan ya, dia programnya itu dirancang untuk melakukan fungsi tertentu. Di sini bisa menggunakan pengambilan gambar, pengambilan video, dan penyimpanan pada kameranya. Baik, untuk mungkin itu implementasi sistem embedded pada bidang elektronik konsumen. Selanjutnya pada bidang medis. Ini pada bidang medis. Ya, bisa banyak sekali digunakan medis. Contohnya adalah monitor jantung, scan MRI, atau resonance, ya, managing resonance imaging, dan alat bantu dengar. Dan kalau untuk jantung itu mengontrol fungsi pemantauan denyut jantung, tekanan darah, dan perekaman datanya. Ya, jadi seperti itu untuk kontrol jantung. Lalu pemindai MRI, seperti yang saya sebutkan itu, dia menggunakan sistem embedded untuk mengontrol pengaturan intensitas medan magnetik dan pengambilan gambar pada organ dalam mungkin. Dan mungkin salah satu contohnya atau implementasinya alat bantu dengar yang menggunakan sistem embedded untuk mengontrol seperti penguatan suara dan pengaturan frekuensi yang didengar pada alat bantu dengar tersebut. Baik, dalam bidang medis, selanjutnya pada implementasi sistem embedded di bidang pertanian. Mungkin kalau di bidang pertanian di luar negeri sudah ada ya mungkin. Mungkin di Indonesia juga ada. Oke, seperti contohnya apa sih yang menerapkan sistem embedded ini? Ya, salah satunya mungkin adalah traktor kendali otomatis. Atau satu lagi ada sistem pengairan otomatis. Otomatis ini menggunakan teknologi apa? Mungkin salah satunya adalah IoT mungkin. Dan dia bisa kontrol jarak jauh. Selain kontrol, dia juga bisa monitoring. Monitoring air yang dibutuhkan untuk menyiram lahannya, lahan taninya, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu penggunaannya untuk sistem embedded ini. Sangat menarik. Lalu selanjutnya, di bidang manufaktur. Ya, mungkin ini manufaktur seperti mesin pengelas ya.
las, dan pembentuk atau pengemas. Pengelasan sendiri itu dia bisa, ini mungkin di beberapa perangkat tertentu mungkin dia bisa menggunakan mengontrol fungsi seperti suhu, waktu, dan tekanan pengelasannya. Mungkin pada objeknya mungkin bisa diatur. Dan diaturnya itu menerapkan dari sistem embedded tadi. Ada sebuah program atau microcontroller yang mengatur fungsi-fungsi tersebut. Selanjutnya ada mesin pembentuk, ya menerapkannya untuk kecepatan dan tekanan pembentukan. Ya, bisa dikontrol juga seperti itu. Dan ini juga menjadi sistem kontrol ya, mungkin baik jarak jauh ataupun pada alatnya. Selanjutnya untuk bidang energi. Oke, sistem embedded digunakan dalam seperti panel surya ya, mungkin yang sering didengar, dan umumnya turbin angin dan jaringan listrik pintar. Panel surya tentu untuk mengontrol, sekali lagi untuk mengontrol fungsi-fungsi tertentu seperti arus dan tegangan yang didapat dari mataharinya, lalu disalurkan ke klien seperti rumah-rumah dan lain sebagainya. Turbin angin juga bisa mengatur kecepatan dan sudut turbinnya, sedangkan untuk jaringan listrik pintarnya juga untuk mengontrol sebuah fungsi-fungsi tertentu, distribusi listriknya seberapa besar, dan ya konsumsi energi yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya setelah bidang energi adalah bidang transportasi. Mungkin ada kendaraan transportasi yang digunakan, mungkin hampir sama dengan sebelumnya ya. Oke, mungkin contohnya adalah pada pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut. Pada pesawat terbang, dia menggunakan kontrol untuk pastinya untuk navigasi ya, dari navigasi dari pesawatnya ke stasiun navigator atau radar, mesinnya dan pengontrolan penerbangannya juga menggunakan embedded. Lalu kereta api, ya untuk mengontrol sebuah fungsi-fungsi tertentu juga, kecepatan untuk pengaturan relnya juga, dan kapal laut menggunakan sistem embedded untuk mengontrol, ya mungkin kapal laut dan pesawat terbang hampir sama ya, dan ada sistem navigasinya, dan mereka juga menggunakan radio juga untuk komunikasinya. Oke, untuk sistem embeddednya seperti itu. Bidang transportasi khususnya pesawat terbang, kereta api, dan kapal laut. Oke, selanjutnya terakhir pada bidang militer. Ya, mungkin sistem embedded ini bisa digunakan pada peralatan militer seperti drone, tank, dan senjata. Kalau pada drone ini apa saja sih penerapan sistem embedded di dalamnya? Ya, dia menggunakan sistem embedded untuk mengontrol fungsi seperti navigasi dan pengambilan gambar ya. Untuk drone ini juga untuk melacak ya mungkin. Jadi sistem-sistem tersebut itu dapat mengontrol sebuah fungsi pada drone-nya. Tentu selanjutnya untuk tank untuk peralatan militer. Menggunakan sistem embedded untuk mengontrol fungsi seperti navigasi, senjata yang digunakan, ya, dan pengaturan kemampuan perlindungan. Jadi pada kontrol tanknya saja itu menggunakan sistem embedded ya, sebuah sistem yang tertanam, dan sistem tersebut akan melakukan fungsi tertentu, mungkin untuk mengarahkan target atau menggerakkan kecepatan dari tank itu tersendiri. Itu mungkin analoginya untuk sistem embedded. Selanjutnya ada senjata. Ini senjatanya mungkin secara umum ya, atau mungkin senjata modern, di mana fungsinya sama untuk mengontrol pengaturan jarak tembak dan pengaturan kecepatan peluru.
Ini mungkin senjata ada dua, bisa digunakan pada kendaraan militer maupun untuk senjata yang sering digunakan para pihak militer. Baik, itulah ke-8 bidang yang dimana dalam bidang ini juga menerapkan embedded system juga ya. Mungkin tidak hanya ke-8 bidang ini, ada banyak sekali bidang yang menggunakan sistem embedded. Dia salah satunya juga untuk tambahan ya mungkin. Untuk yang di mobil tadi ada sistem yang otomatis untuk airbag ya kalau tidak salah untuk melindungi pengendara. Ada juga pada mesin ATM dan lain sebagainya. Ada banyak sekali penerapannya. Mungkin yang saya bahas hanya ke-8 bidang tersebut. Penerapan apa saja sistem ini digunakan pada bidang-bidang tersebut. Ada 8 bidang. Pada presentasi ini, sistem embedded dan penerapannya pada berbagai bidang seperti otomotif, elektronik, konsumen, medis, pertanian, manufaktur, energi, transportasi, dan militer. Jadi kita review ulang mungkin tanam dan menyatakan tugasnya dan karakteristiknya ini berbeda-beda pada perangkat atau produk yang menjalankan tugas tertentu. Dan ini juga menjadi keunggulan untuk menggunakan sistem embedded daripada sistem komputer konvensional. Mungkin karena ukurannya tadi yang lebih kecil, karena menggunakan microcontroller, bisa jadi efisiensi daya yang lebih tinggi. Karena hanya menggunakan mungkin sebuah microcontroller yang dapat memuat beberapa fungsi dari perangkat-perangkat yang sebelumnya banyak, dan tentunya banyaknya perangkat tersebut juga memengaruhi daya yang digunakan. Juga kemampuan ya, untuk beroperasi dalam kondisi lingkungan yang keras. Dan ya, karena mungkin dapat adaptasi. Ya, seperti itulah mungkin. Lalu ada digunakan untuk mengontrol dan mengoptimalkan kinerja perangkat keras dan perangkat lunak seperti dalam bidang-bidang tadi yang sudah dibahas. Lalu sistem keuntungan yang tinggi, benar. Keanggotaan yang lebih baik dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan sistem komputer konvensional. Namun, juga ada minusnya juga. Pengembangan dan optimasi sistem embedded-nya juga memiliki tantangan seperti keamanan keandalan dan biayanya yang mungkin lebih mahal dari sistem komputer konvensional. Ya, mungkin itu yang harus dipikirkan. Ya, dari segi biaya bisa lebih tinggi. Dan juga satu lagi saya tambahkan perawatan. Saya tidak tahu, mungkin untuk perawatannya itu bisa lebih apa ya, lebih ribet. Ya, untuk perawatan mungkin seperti itu ya. Untuk menggantinya juga sangat susah dan dibutuhkan ahli yang dapat hal tersebut. Ya, dalam rangka memenuhi kebutuhan aplikasi yang beragam, perlu dilakukan pengembangan dan optimasi sistem embedded yang tepat dan efisien. Oleh karena itu, pemilihan dan pengembangan sistem embedded yang tepat sangat penting untuk memastikan aplikasi atau produk atau perangkat berjalan dengan efisien dan efektif. Baik, mungkin sekian dari video, presentasi, dan materi yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like-nya, untuk komen mungkin apabila ada beberapa informasi yang salah atau kurang berkenan yang saya sebutkan. Ya, kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi di kolom komentar, dan jika berkenan, klik tombol subscribe-nya kalau bisa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.